menggendong Kanjeng Nabi dari tanah Abwa Bukit Hajun karena ditinggal oleh siapa? Oleh ibundanya yang bernama Siti Aminah. Kemudian dibawa bahasanya ini kan wadukolat dimasukkan, bukan dimasukkan, dinakakan maning, diserahkan kembali kepada mbahnya yang bernama Abdul Muthalib. Nah, ketika tahu mbahnya, kakeknya tahu kedatangan cucunya yang dibawa oleh Ummu Aiman, fadhammahu ilaihi, langsung merangkul, didekap sebegitu kuat karena merasa rindu, merasa senang, merasa kangen yang luar biasa, sehingga Kanjeng Nabi didekap, dirangkul, waraqalahu wa ala ruqiyahu, didekap dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang. Bahkan bukan hanya itu, wa ala ruqiyahu, derajat Kanjeng Nabi diluhurkan, ditinggikan, diluhurkan. Penghormatan yang luar biasa dari seorang kakek kepada cucu diangkat sedemikian rupa derajat oleh mbahnya yang bernama Abdul Muthalib. Wa qala sapa Abdul Muthalib, inna libni teman setun iku kadue anak lanang ingsun. Yang dimaksud adalah cucunya. Jadi anak lanang ingsun itu bukan berarti anak tegas, tapi cucu yang dimaksud. Inna libni teman setune iku kadue anak lanang ingsun, rupane hadza iki Nabi Muhammad lasaknan yakti anak kelakuan aziman kang agung, fabakhin bejo temen, bejo temen liman kadue wong waqara kang agung akan sapa man ing Kanjeng Nabi, wa walahu lan muliakan sapa man ing Kanjeng Nabi. Kemudian Mbah Abdul Muthalib, kakeknya Kanjeng Nabi, beliau pun dawuh ngendika berkata, sesungguhnya anakku iki loh sing jenenge Muhammad, anakku yang bernama Muhammad ini punya perilaku yang luar biasa hebat, perilaku yang luar biasa bagus, punya kelakuan yang agung, derajat yang luar biasa, derajat tinggi, sehingga beliau mengatakan fabakhin. Itu kalimat ajam ini, kalimat yang sebenarnya kalau dicari arti dalam bahasa Arabnya nggak akan ketemu, cuman karena itu adalah bahasa ajam ya ditakdiri dengan bahasa ajam pula, tapi kita diterasi ke bahasa kita. Fabakhin, bejo temen, seneng pisan. Kamu siapa sih? Seneng pisanku liman waqara wa wala, buat mereka yang mau memuliakan Kanjeng Nabi, yang mau menghormati Kanjeng Nabi, yang mau mengagungkan Kanjeng Nabi. Orang-orang yang mau mengagungkan Kanjeng Nabi, memuliakan Kanjeng Nabi, dia akan bahagia, dia akan bejo, dia akan bahagia. Fabakhin. Bah. Lamun bahasanya apa ya? Hebat. Iya, bak lah ya, burst. Hebring tom. Gua masih gelem gua akan Kanjeng Nabi, gua masih gelem muliakan Kanjeng Nabi. Bah, bejo pisan, bejo. Nah. Walam taskulan warawatul fi sibahu ing dalam sifat, ing dalam tingkah ciliki Kanjeng Nabi, juan ing luwe ku bahasa wetan, lapar bahasa bangene. Juan ing kempong wala atsan lan ngorong. Dari kempong ngorong. Ada ngorong Ngorong mukone ya padahal mah maksudnya ngelak. Saking ngelimangane dahaga. Wala atosan lan ngelak. Ngorong ataupun haus dahaga. Qattu babar blas, babar pisan. Siapa sing ora wadul opo nafsuhu awake Kanjeng Nabi. Al abiyatu kang bangsa nyegah saking wadul. Nah, usia Kanjeng Nabi di saat kecil pun tak pernah wadul, tak pernah ngersula. Enggak pernah. Lamun bocah itu, "Bu, mangan, mi mangan, Pak mangan." Nyeluk duite. Biasanya bocah cilik ketika wetenge wis kruyukan langsung ujug-ujug wadul, "Mbok mangan." Tapi Kanjeng Nabi tidak. Lam tasku fi sibahu ju'an wala atasan qattu. Kanjeng Nabi tak pernah wadul
ngelimangan tak, ngelinginum tak beli, ya ditahan baik. Karena jiwa yang Kanjeng Nabi adalah jiwa yang tidak pernah mengeluh, mempunyai jiwa yang tidak pernah mengeluh. Nafsu al-abiyah. Untuk mengeluh tidak, selalu ditahan. Bahkan tidak sama sekali, tidak sama sekali. Wa kafiram ma ghada fartada bima izamzam fashba'ahu wa arwah wa kafiram ma lan kelawan akeh banget ghada budalan esuk sapa Kanjeng Nabi fartada mangka nuli sarapan sapa Kanjeng Nabi bima izamzam kelawan banyu zamzam fashba'ahu mangka nuli maregaken apa mau zamzam ing Kanjeng Nabi wa arwah lan nyegeraken apa mau zamzam ing Kanjeng Nabi. Allahumma sholli Kafiran maroda fakta bima izamsa. Sering sekali Kanjeng Nabi ketika bepergian pagi maka esuk ya tentunya dengan tujuan yang pasti. Orang kayak tujuan orang kayak kloyongnya kita maka nanti kadang orang weruh ketemu jebur bagi lagi luru iwak. Golongannya manguk. Arte. Maka firman tak sering sekali Kanjeng Nabi bepergian pergi pagi. Fakta bima zam-zam. Sarapan hanya sekedar air zam-zam. Sarapannya cuma sekedar air zam-zam. Maka mangwikan mangan sarapan ku sa warga gitu tuh. Wah, memakatan. Goreng kepala aja sampai kelaparan di jalan aja sampai kehausan di jalan sehingga sebelum berangkat nasi sebakul pun habis disantap. Nasi sebakul habis disantap. Tapi Kanjeng Nabi fakta bima zam-zam beliau ketika sarapan cukup dengan air zam-zam. Dan itu pun apa yang terjadi? Fa asbahu arwah bisa margakan wetenge, bisa nyegerakan awake. Banyu zam-zam bisa seger. Dadi akan seger maksudnya. Sababi yang minum banyu zam-zam bisa wareg, ya awake seger, fresh terus. Itu Kanjeng Nabi. Hanya dengan air zam-zam. Walamma uni hatta uliqat khotaha. Walam ana walamma uni khat bina bifina ijadihi Abdul Muttalib matoya maniyah. Walamma uni khat lan ing dalam semangsane den jerumaken. Iya Pak Rete. Lan ing dalam semangsane den jerumaken bifina ijadihi ing dalam pelatarane mbae Kanjeng Nabi rupane Abdul Muttalib Mbah Abdul Muttalib. Apakah den jerumaken matoya maniyah di pira-pira pati kang kaya tunggangan. Pira-pira pati kang kaya tunggangan. Nah ini mulai kesedihan terjadi. Kalau tadi kembali ternyata sang ibunda meninggal dalam perjalanan. Sekian lama uniqat bifina ijadihi Abdul Muttalib matoyal maniyah. Tsunami besar, zaman bahasa sekarang ya, tsunami besar. Berita duka kembali terjadi karena sang kakek meninggal dunia. Meskipun masih di rumah ya, tidak kemana-mana. Bahasa ini dijerumahkan, lamun bahasa kasar, lamun bahasa kasar bahasa kita dijongklokaken, kayak terus mati, kayak mati ini tunggangan. Wedus dijongklokaken, plesek mati, tapi tidak. Untuk Mbah Abdul Muttalib, artinya kita perhalus bahasanya lama uniqat bifina ijadihi Abdul Muttalib mato yamaniyah. Mbah Abdul Muttalib pun akhirnya meninggal masih dalam daerah rumahnya sendiri, di pelataran rumahnya. Bifina ijadihi pelatarane mbae Kanjeng Nabi. Jadi di rumahnya sendiri beliau wafat sembari ngopeni Kanjeng. Lah setelah mbahnya meninggal, kafalahu mangka nanggung ing Kanjeng Nabi sapa ammuhu pamane Kanjeng Nabi rupane Abu Thalibin Kiai Abdul Muthalib, Kiai Abu Thalib, Kiai belah bahasane.
Syaqiqu abihi kang dadi dulur kandunge bapane Kanjeng Nabi rupane Abdullah. Jadi Abu Thalib adalah adik kandung saudara kandung Abdullah, Sayyid Abdullah itu ramai Kanjeng Nabi, bapak Kanjeng Nabi. Nah, berarti Abu Thalib adalah paman Kanjeng Nabi. Jadi ketika sang kakek meninggal, sang kakek wafat meninggalkan Kanjeng Nabi, tidak lagi merawat Kanjeng Nabi, tidak lagi ngopeni Kanjeng Nabi, beliau wafat di sekitar rumahnya, kemudian dilanjut kembali Kanjeng Nabi diopeni oleh pamannya, berpindah tangan. Diopeni oleh pamannya, diurus lagi oleh pamannya, dirawat lagi oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, siapa Abu Thalib? Syaqiqu Abi Abdullah. Abu Thalib adalah saudara kandung Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah adalah ramane Kanjeng Nabi, berarti Abu Thalib adalah pamane Kanjeng Nabi. Siap Kang Yahya. Faqama mangkan jumenengi sapa ammuhu sapa Abu Thalib bi kafalatihi kelawan nanggung ing Kanjeng Nabi, bi azmin kelawan sejo qawiyin kang kuat, wa himmatin tegese sejo kang kuat, wa hamiyatin lan ngrekso Allah, wa qaddamahu lan dinginaken sapa Abu Thalib ing Kanjeng Nabi ala nafsi ing atase awake, wal banina lan pira-pira anake, warabbahu lan ngitik-ngitik ndidik sapa Abu Thalib ing Kanjeng Nabi. Setelah kakeknya meninggal, kemudian Kanjeng Nabi dilanjut kembali dalam proses ngopeni, ngerawat, nanggung Kanjeng Nabi oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Kemudian beliau pun menanggung Kanjeng Nabi, ngopeni Kanjeng Nabi, ngurusi Kanjeng Nabi, menjaga Kanjeng Nabi, tidak setengah hati, pol-polan, jor-joran semaksimal mungkin, bahkan mengalahkan ngerawat awake dhewe. Abu Thalib pamane Kanjeng Nabi ki, daripada ngurusi awake dhewe, lebih ngurusi Kanjeng Nabi. Bahkan awake dewek, anak-anake dewek tidak lebih diistimewakan ketika mulai ngerawat Kanjeng Nabi, ketika mulai ngopeni Kanjeng Nabi, ketika mulai teka Kanjeng Nabi. Bener-bener Kanjeng Nabi diistimewakan dalam perawatannya, dalam penjagaannya, dalam pengopenannya. Warabbahu, dalam mendidik pun Kanjeng Nabi selalu diistimewakan. Artinya bener-bener Kanjeng Nabi membawa hoki, membawa berkah buat mereka-mereka yang tahu bahwa Nabi adalah orang yang mempunyai derajat tinggi. Nah, kisah itu pun akan berlanjut. Bisa tahu kalau yang namanya Muhammad adalah orang yang punya derajat tinggi, Nabi Muhammad adalah orang yang akan menjadi orang yang hebat. Di cerita berikutnya, walamma balagha ing dalam semasa itu maka sapa Kanjeng Nabi Ithnaya asyarata ing umur rolas apane sanatan taune, rohala mangka budalan bihi kelawan gawa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhu pamane Kanjeng Nabi mangkat mendi, budalan mendi ilal biladi maring pira-pira negara asyamiyati kang bangsa Syam. Nah, di kala usia Kanjeng Nabi sudah mencapai 12 tahun, pamane sing bernama Abu Thalib iki nggawa Kanjeng Nabi pergi ke negara-negara Syam. Ke negara Syam. Nah, Urubli kota negara Syam. Jakarta kayak Indonesia, ibu kota Jakarta. Bahkan negara Syam Surijat. Wih, berarti kota negara Syam itu ibu kota itu Busro. Ada lebih Kota Busro. Di kana wa arafahu, setelah dibawa ke negara Syam, wa arafahu lan weruh ing Kanjeng Nabi sapa ar-rahibu pendeta. Rahib pendeta. Bahiro rupane pendeta Bahir. Weruh ning apa? Bima kelawan barang
hazahu kang merkoleh sapa Kanjeng Nabi ing ma min wasfin nubuwati saking sifat kenabian wa hawalahu lan mengku sapa Kanjeng Nabi ing ma. Lah, Kanjeng Nabi dibawa ke kota Syam, ke negara Syam oleh pamannya, ternyata diketahui oleh seorang rohib, seorang pendeta yang bernama Bahiro. Nah, pendeta ini tahu apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, apa yang terkandung di dalam Kanjeng Nabi, apa yang dalam isi Kanjeng Nabi. Cikal bakal mungkin dia kabar pendabi apa, pendeta itu tahu. Indra. Arrafahu ar-rahibu Bahiro, tahu apa yang didapat oleh Kanjeng Nabi, apa yang ada dalam diri Kanjeng Nabi, apa sifat-sifatnya Kanjeng Nabi, tahu seorang pendeta itu. Lamun zaman sekian kayak orang juru ramal, tapi itu seorang pendeta tahu Kanjeng Nabi siapa. Nah, akhirnya dia berkata setelah tahu ada seorang anak yang bernama Muhammad memiliki ciri-ciri seperti ini, kemudian seperti itu, akhirnya dia ngomong waqalan ngucap sapa rohib, ini teman sedune ingsun iku urahu nepotaken sapa ingsun ngiyakinaken sapa ingsun ing Kanjeng Nabi sayyidul alamina ing gustine wong alam kabeh. Mulai wa rasulullahi lan yakinaken ngenekodaken ing utusane Gusti Allah wa nabiyahu lan ing nabine Gusti Allah. Qad sajada teman-teman sujud lahu maring Kanjeng Nabi apa syajaru wit wal hajaru lan watu wala yasjudani lan ora sujud apa syajar wal hajar illa linabiyyin angin maring Kanjeng Nabi awahin kang akeh baline maring Gusti Allah. Nah, akhirnya sang pendeta pun berkata, saya yakin yang namanya Muhammad ini dia akan menjadi sayyidul alamin, pemimpin umat, pemimpin seluruh alam, orang tanggung-tanggung. Itu pemimpin umat wong kien ora, tapi sayyidul alamin, pemimpin umat manusia seluruh alam. Si ngomong rohib. Pendeta. Si ngomong pendeta. Weruan. Berindah Si tujuh. ngomong orang tanggung-tanggung padahal mah seorang pendeta, tapi tahu dan yakin langsung. Tapi sampai rohib pun bisa bicara, akan menjadi sayyidul alamin, akan menjadi Rasulullah, akan menjadi Nabiullah. Kalimatnya mohon sayyidul alamina wa Rasulullah wa nabiyah, akan menjadi pemimpin alam, menjadi Rasul Allah, menjadi Nabi Allah. Kenapa? Sebab karena pepohonan sujud di Kanjeng Nabi, bebatuan sujud di Kanjeng Nabi. Tidak ada pepohonan, tidak ada bebatuan yang pernah sujud kecuali hanya satu-satunya yaitu kepada Nabi. Jadi pohon tidak pernah sujud, bebatuan tidak pernah sujud, masih Allah ya, selain dengan Kanjeng Nabi. Oke, selain Gusti Allah, singaran wewitan yang namanya pepohonan, yang namanya bebatuan tidak pernah sujud kecuali ning Kanjeng Nabi. Hanya Kanjeng Nabi yang bisa membuat pepohonan, bebatuan pada sujud. Sujud di ngatep ya angel loh. Kudu ditekuk dik adeniume ambil kaya wong. Adenium maning. Contoh digawe di model anggo kontes. Kontes April. Anggo kontes sehingga bibit adeniume di model sejak dini wis gede anggo kontes gambare wong sujud. Kok bisa tep digawe tep. Siap. Qala saja, qad saja talau sajaru wal hajaru wala yasjudani illa linabiyyin awahin. Jadi Kanjeng Nabiku adalah seorang jari rohib ini ya. Jari rohib bahwa Kanjeng Nabi adalah satu-satunya manusia yang pepohonan, yang bebatuan itu bisa sujud kepadanya. Tidak ada lain pepohonan ataupun bebatuan yang bisa sujud, hanya satu-satunya kepada Nabi. Nabi siapa sih? Nabi awahin, yang senantiasa segala permasalahannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi selalu ingat kepada Allah, selalu dikembalikan kepada Allah. Orang mentang-mentang Kanjeng Nabi atau hebat akhirnya kun kuoli karyane kita. Kayak model kita kan biasanya kun kuoli kita yang anan gon lamun laku kita masih ada dia. Nah, kalimat-kalimat seperti itu biasa. Lamun lakar yang tak bukan nah, muslim bully kan. Lamun lakar yang tak bukan nah. Ada niumnya tadi kan. Kok mau tuh kau banding yang contoh Bahasa yang benar dan tepat.
Ini contoh. Kopi anak yang dari kopi ini namun bakar yang sama cibu apa? Dikritik kah? Apa nur Quran? Wa inna lan temen setuna ingsun iku lana jitu yaktin nemu sapa ingsun nang tau sifat Kanjeng Nabi fil kutubi ing dalem pira-pira kitab al qadimati kang dingi as-samawiyati kang bangsa temurun saking langit. Jadi Kanjeng Nabi bisa diketahui bahwa dia akan menjadi sayyidul alam, beliau akan menjadi Rasulullah, beliau akan menjadi Nabiullah. Oleh rahib itu ciri-cirinya sudah diketahui. Di mana dia bisa tahu? Fil kutubil qadimah as-samawiyah. Karena saya tahu dalam kitab-kitab terdahulu itu sudah diceritakan bahwa nanti di akhir zaman akan muncul, maksudnya di akhir zaman ya. Harga mutasikin ya. Besok pada masanya akan muncul seorang nabi, seorang pemimpin umat, seorang rasul dengan ciri-ciri seperti ini. Nah, kemudian ternyata ketika di negara Syam, Kanjeng Nabi ketika dibawa oleh pamannya itu diketahui oleh rohib. Jadi orang yang pertama kali tahu bahwa seorang anak yang akan menjadi orang yang luar biasa adalah rohib, pendeta yang namanya Bahiro. Jadi ciri-cirinya ternyata wis disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu, tapi kitab samawi kayak kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat, itu Jaburan Cipeng gitu, kitab Zabur. Nah kemudian Al-Quran baru pada masa Kanjeng Nabi yang diturunkan selama berapa tahun Kang? Boten angin. Boten saged. 3 tahun. Tapi Telur. orang langsung blondong tak kasih titik. Saya. Kejadian betul. Terus Lanjut. wa baina katifai lan iku ing dalam antarane walikat lorone Kanjeng Nabi. Dulu walikat Tangan. lan ing dalam antarane bau loro Kanjeng Nabi. Walikat. Ing dalam punggung loro Kanjeng Nabi, walikat loro Kanjeng Nabi khatamun nubuwati utawi cap kenabian. Qadam mahu kang teman-teman meratani apa khatamun nubuwah, kang teman-teman meratani ing khataman nubuwah apa an-nuru cahaya wa ala ulan luhri apa nur ing khataman nubuwah. Di kedua walikat Kanjeng Nabi, di kedua punggungnya Kanjeng Nabi, di antara kedua punggungnya Kanjeng Nabi, punggung cahaya. Stempel. Ki anak stempel kenabian, anak keterokan kenabian, anak cap kenabian. Dan itu semua memancarkan cahaya, dipenuhi dengan cahaya-cahaya. Walau bahkan cahayanya ya memutar, mengitari sampai sadure, meluhuri cahayanya. Ning ya pokoknya menyeluruh, mengitari cap stempel Kanjeng Nabi, stempel kenabian ini penuh dengan cahaya, keluar cahaya. Wa amaru ammahu wa amaru lan perintah sapa rohib ammahu ing pamane Kanjeng Nabi Abu Thalib biratihi kelawan bali akan Kanjeng Nabi ila Makkah maring kota Makkah takhawufan karena wedi alaihi ngatasé Kanjeng Nabi min ahli dinil yahudiyati saking ahli agama Yahudi. Nah ternyata ki pendeta yang sing luar biasa, pendeta sing bener, pendeta sing jujur. Tidak pakai kacang hijau ya tapi ya. Jujur wong pendeta sing bener. Artinya tahu kalau itu adalah orang yang luar biasa, orang hebat, ngomong sama yang membawa, yaitu Abu Thalib pamane Kanjeng Nabi. Lamun saking ka hai di sana, hai wong, hai mang, punten ka sampean balik ka maning gawan Kanjeng Nabi. Balik ka maning ning kota Makkah. Wis aja kesuwen ning kene. Gawan balik maning. Kenapa? Sebab takhawufan alaihi, karena watir, kita mawatir, wedi yakin. Lamun bahasa kita yakin watir, betul watir yakin wedi. Min ahli dinil Yahudi, ning kene kakek wong Yahudi kang senyit ning kehadiran Kanjeng Nabi. Karena wong Yahudi dalam kitabnya sudah dijelaskan bahwa di besok akan keluar
seorang manusia yang bernama Muhammad dengan ciri-ciri seperti itu. Nah ternyata di situ pertama kali yang tahu adalah seorang pendeta Rohib Bahiro. Nah tahu seperti itu akhirnya karena rohib pendeta-pendeta sing bener ngomong sama Pak Abu Tholib. Pak Abu Tholib mangga gapak sampean balik ka maning gawan singaran Muhammad gini. Sebab bahaya lamun ning kene terus ki bakal diincer nih wong Yahudi. Bisa-bisa dipateni. Balik ka maning. No, akhirnya pun balik mana nih kota Mekah. Nur tabli surut Faroja mangka nuli balik sopo amuhu sopo pamane Kanjeng Nabi bihi kelawan gawa Kanjeng Nabi walam yujawis lan orang liwati sopo Kanjeng Nabi minasyami saking negara Sam al muqaddasi kang den suciaken busyrohu ing kotane negara Sam. Ibu kotane negara Sam. Nah, kembali iki tidak melewati ibu kota sing mauane mampir ibu kota misalnya ke kota negara Sam, mungkin mah lewat perusahaan, lewat pelosok-pelosok negara Sam. Sing penting tidak ketahuan orang-orang Yahudi. Tidak ketahuan orang Yahudi. Selamat pokoknya kira-kira aja sampai ketemu kalau-kalau orang Yahudi. Sebab kalau ketahuan bisa-bisa hilang nyawa. Didor lah menjamin sakinah ditembak, dipanah dan lain sebagainya. Jadi luar biasa. Jadi kedatangan Kanjeng Nabi di kota Syam, dia digawa oleh pamannya, aja sampai ketemu orang Yahudi. Yang pertama kali memberitahu, yang menyelamatkan dengan memberikan informasi adalah seorang pendeta Bahiro. Pendeta Bahiro. Akbirillahumma qubrul karim bi'arfin syadiyyin min sholati wa taslim. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys. Terima kasih guys.